Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Ini di video sore hari. Ini mumpung saya ada waktu jeda habis eh, prosesan garap ya, prosesan garap kredit. Jadi ini saya luangkan waktu untuk Anda semuanya tentang spesifikasi Honda Scoopy yang versi 2024 yang tipe Smart Keyless, tipe Prestige dan tipe Stylish. Ini apa saja yang harus Anda tahu ya, cara penggunaan Honda Scoopy, hal-hal yang harus dihindari. Biar nggak penasaran, kita simak videonya. Nah, ini Honda Scoopy ya, di samping sebelah kiri saya ada Honda Scoopy. Kemarin ada yang bertanya tentang penggunaan Honda Scoopy. Jadi pertanyaannya, ketika saya punya kendaraan motor Honda Scoopy Bang, tapi posisi terparkir di halaman parkir tempat kerja. Jadi dia bilang menyalakan alarm anti maling. Itu fungsinya kalau dinyalakan beberapa jam itu akhirnya tekor apa enggak? Ini jawabannya nanti kita bahas ya, biar Anda tidak penasaran, kita bahas. Ini pertanyaan yang kemarin yang bertanya tentang Honda Scoopy, ini kita bahas ya. Kita bahas apa saja yang harus dihindari. Yang pertama, di video sebelumnya itu saya sudah membahas yang versi Scoopy 2023. Ya, kali ini Scoopy yang versi 2024. Ini saya bahas biar Anda paham. Yang pertama yaitu yang harus dihindari ketika Anda mengoperasikan tentang motor Honda Scoopy yang tipe Smart Keyless, tipe remote seperti ini, pakai knob. Nah, ini yang harus dihindari. Pertama, jangan ketika Anda beraktivitas itu posisi mesin motor Honda Scoopy harus di standar tengah dulu, standar tengah, lalu dipanaskan dulu. Biar apa? Akhirnya mesin bekerja, akhirnya bekerja. Jadi di starter seperti ini. Setelah mesin hidup, lalu biar bekerja dulu, mesin hidup, bekerja, juga aki bekerja sekitar 3 menit lah. Lalu baru Anda bisa motornya dijalankan buat aktivitas. Alangkah baiknya seperti itu. Hal yang pertama ya. Terus hal yang kedua, remote ini lah. Ini ada remote. Yang pertama harus dihindari, jangan menaruh remote yang ada barcode. Ini barcode wajib disimpan ya. Ini ada nomor kode-kode seperti ini ya. Nomor kode seperti ini jangan dibuat bandol seperti ini ya. Karena apa? Nanti kalau remote dua-duanya hilang, juga barcode-nya hilang, otomatis tidak bisa dinyalakan motor Honda Scoopy-nya. Nah, terus gimana Bang? Nah, ini barcode dua-duanya harus disimpan. Ketika remote dua-duanya hilang, Anda menyimpan barcode ini, bisa dibelikan remote yang baru. Nah, lalu nomor angka-angka seperti ini bisa dimasukkan di remote yang baru. Kalau hilang satu Bang,
Yang satu masih ada cadangannya. Kalau mau dibelikan lagi, yang satu bisa. Nah, nanti barcode-nya, kode angkanya dimasukkan. Kan ini ada 2 barcode, jadi angkanya beda-beda. Bisa dimasukkan seperti itu. Terus ini untuk kunci bagasi jok yang manual ketika remote-nya hilang. Jadi alangkah baiknya bisa dibuat bandol atau kunci cadangan, atau juga bisa ditaruh di rumah saja. Kalau remote-nya kesingsal atau hilang, ada barang-barang penting di dalam bagasi jok seperti ini, Anda ingin mengambil, jadi tinggal buka bagasi joknya pakai kunci yang manual seperti ini. Nah, caranya gimana Bang? Caranya ini. Nah, ini ada. Nah, ini untuk membuka bagasi jok yang manual. Caranya ditarik. Tarik seperti ini ya. Tarik ke belakang. Susah banget ini. Intinya ditarik ke belakang, terus lalu ditempelkan ya. Ada lubang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu dipaskan ya. Dipaskan. Setelah dipaskan, diturunkan ke bawah seperti ini contohnya. Setelah bagasi joknya membuka, lalu dikembalikan lagi, ditarik ke atas seperti ini ya contohnya. Nah, setelah tarik ke atas, lalu joknya bisa dikunci tutup biar terkunci. Kalau masih kuncinya masih turun seperti ini kayak tadi, ini kan buka tadi, turun seperti ini, itu tidak bisa untuk menutup joknya. Terus selanjutnya, ketika Anda menyalakan alarm remote, ya ini pertanyaan yang di awal tadi. Jadi gunakanlah remote alarm anti maling dan alarm ketika di parkiran. Kalau alarm anti maling kan otomatis sensornya nyambung di aki, otomatis kan nyala seperti ini. Jadi nyala merah ini. Ini mengakibatkan akinya cepat tekor kalau sering digunakan. Nah, caranya biar tidak tekor itu jangan sering-sering digunakan alarm anti malingnya. Karena apa? Itu lama-kelamaan akinya bisa tekor. Gunakan seperlunya saja. Kalau tidak di parkiran, lebih baik dimatikan saja. Cara mematikannya tinggal ditekan. Ini kalau bunyi lah, ini bisa ditekan, dimatikan, atau yang manual tekan knoknya seperti ini. Terus selanjutnya hindari juga ya cara mengecas HP. Ini mumpung ada kabel cas HP, ini saya kasih tahu cara mengecasnya. Ini sebagai contoh ya. Ini posisinya harus dihidupkan mesinnya kalau ingin mengecas HP. Nah, ini caranya seperti ini. Kabelnya dicolokkan di lubang USB-nya. Ini setelah dicolokkan seperti ini, lalu dinyalakan mesinnya, mesin motor Honda Scoopy. Ini posisinya dinyalakan. Setelah mesinnya hidup, ini contoh HP ya, ini power bank soalnya. Ini bisa dinyalakan seperti ini. Nah, ini kalau berkedip-kedip ini sudah mengisi. Nah, jadi caranya posisi mesin motor harus hidup ya. Kalau posisi cuman dinyalakan seperti ini, mesin motornya tidak dihidupkan, itu bisa mengisi tapi lama kelamaan akinya bisa cepat tekor. Nah, mengakibatkan Anda tidak bisa untuk
di starter. Soalnya apa? Di Honda Scoopy yang tipe Smart Keyless, tipe Prestige atau Stylish yang pakai remote itu tidak ada kickstarternya. Nah ini, kalau yang tipe kontak ada kickstarternya. Kalau akinya tekor bisa dipancing pakai kickstarter, dipanasi, setelah panas kan otomatis akinya mengisi, jadi bisa untuk di starter. Kalau akinya belum tekor, kalau sudah tekor harus diganti akinya, ganti yang baru. Kita lanjut untuk hal-hal yang harus dihindari selanjutnya. Jadi ketika Anda berjalan lalu berhenti, ini kan standar samping otomatis mati. Ini saya nyalakan dulu. Ini kan posisi mesin hidup. Lalu Anda ingin berhenti lalu di standar samping. Nah, ini otomatis mesinnya mati. Biasanya terkadang itu si pengendara itu lupa mematikan kenoknya ketika di standar samping tadi ya. Ini lupa dimatikan, kemungkinan si pengendara buru-buru mau ke tempat lain atau gimana, mau turun atau mau ke kamar mandi, biasanya itu sering yang kejadian itu lupa mematikan kunci kenoknya yang ada di sini. Ini kan masih on, belum off. Kalau off kan turun. Nah ini lupa mematikan, ini mengakibatkan akinya cepat tekor. Soalnya apa, ini lampu depan dan lampu belakang ini hidup, jadi menguras baterai aki. Ini wajib dihindari biar apa, akinya tetap tidak tekor dan tidak ngedrop. Caranya jangan sampai lupa mematikan kenoknya. Kalau berhenti lalu standar samping, lebih baik ini kenoknya dimatikan. Nah seperti ini sudah mati, off. Nah, nanti otomatis 3 detik langsung mengunci. Kalau sudah ada bunyi suara tit, berarti sudah mengunci, tidak bisa dibuka. Kalau selama kuncinya dipegang si pengendara dengan jarak 2 meter, itu otomatis sudah mati. Nyala seperti tadi ini sudah mati, kuncinya sudah mengunci. Kita lanjut selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari. Ini motor Honda Scoopy memakai rangka ESAP, masih mengusung rangka ESAP. Jadi Anda jangan khawatir tentang motor Honda Scoopy yang memakai rangka ESAP. Rangka ESAP itu ditanamkan pada motor Honda Scoopy series, Beat series, juga Honda Genio dan Vario 160. Nah, ini biar tetap awet rangkanya, ini saya jelaskan. Gunakanlah motor Honda Scoopy ketika Anda membawa barang-barang belanjaan itu sesuai kapasitas motornya. Jadi beban beratnya itu tidak melebihi motornya, ya kan. Cara kapasitas Honda Scoopy beban beratnya itu berapa kilo harus sesuaikan. Kalau melebihi dikasih beban buat muatan 1 kintal, itu lama kelamaan motornya cepat rusak. Jadi pengaruhnya pada rangka juga bisa rusak. Terus hindari juga ketika Anda berjalan di dekat laut. Karena apa? Itu mengakibatkan korosi. Jadi kalau sering melewati pinggir laut, terkena air laut, lebih baik kalau sesudah sampai di rumah itu lebih baik dicuci, disiram. Jadi air lautnya biar tidak nempel pada besi-besi yang ada di motor Honda Scoopy seperti di sini ya, apalagi di rangka. Terus juga
hindari juga ketika yang sering terjadi rangka kropos itu kebanyakan pada yang tinggal di pesisir pantai, juga yang sering terkena banjir. Jadi kalau motor Honda mau jenis motor yang rangkanya esap, rangkanya double cradle, rangkanya delta box, itu kalau sering terkena air laut pasti mengakibatkan rangkanya cepat keropos, dan sering terkena air banjir juga bisa mengakibatkan rangkanya keropos juga. Pokoknya semua yang berbau besi atau baja itu kalau terkena air laut pasti akan keropos. Jadi lebih baik kalau terkena air atau banjir atau terkena air laut itu lebih baik setelah di rumah itu disiram pakai air biasa, dicuci. Setelah dicuci, kalau bersih kan insya Allah tidak akan terjadi rangka keropos atau rangka patah, rangka lipat. Nah, ini tergantung pada diri Anda yang menggunakan motor Honda apa saja, mau motor Honda apa saja, yang tipe apa saja, itu tergantung perawatannya. Semua kembali pada diri Anda masing-masing. Seperti itu. Seperti Anda merawat diri Anda sendiri. Seperti itu ya. Hal-hal yang harus dihindari selanjutnya yaitu jangan servisnya telat. Karena apa? Kalau servis telat itu pasti motor bisa mogok atau mengakibatkan akselerasi ketika di jalan itu tidak nyaman dan tidak pokoknya tidak nyaman kalau tidak servisnya kalau tidak rutin, biasanya buat si pengendara tidak nyaman ketika mengendarai sepeda motor apa saja. Jadi harus servisnya rutin sesuai kapasitas pemakaian pada motor Honda Scoopy atau Honda lain lah, motor lain. Jadi harus servis berkala sesuai pemakaian. Nah, ini sedikit saya kasih tahu untuk Honda Scoopy yang bergaransi rangka semua motor Honda, itu syaratnya harus servis rutin di bengkel AHAS, bengkel resmi AHAS. Jadi ketika ada keluhan kenapa atau mesinnya error atau gimana, nanti kan bisa diklaim dari pihak AHAS atau dari pihak dealernya, bisa mengklaim mesinnya, sekernya ada yang error atau rangkanya patah, jadi bisa untuk diklaim seperti itu. Kalau servis di bengkel lain selain bengkel resmi AHAS itu, kalau ada keluhan, mau keluhan ke dealernya atau bengkelnya, itu pasti tidak bisa diklaim seperti itu. Jadi saran saya lebih baik kalau mau servis di bengkel resmi AHAS. Jadi sesuai si mekaniknya nanti kan tahu data-datanya dari motor Honda Scoopy. Contoh Honda Scoopy ini atas namanya punya siapa, nanti kan tahu dari mekaniknya, tahu penyakitnya apa. Kalau sering kontrol, dicek, wayai servis, jadi kan tahu.
Begitu sebaliknya Anda di rumah sakit. Nah, kalau sakit pasti kan yang pengennya kan yang mengobati dokter yang ahlinya kan. Kalau sering rutin kan dokternya pasti tahu. Nah, seperti contohnya seperti itu. Kalau sering gonta-ganti nanti kalau tidak resmi tidak bisa untuk diklaim. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya hal-hal yang harus dihindari pemakaian Honda Scoopy. Eh, ini khusus Shopee, yang lain nanti ada penjabarannya. Intinya hal-hal yang harus dihindari pengguna motor Honda Scoopy versi 2024. Jika Anda suka videonya bisa di like, komen, dan subscribe, atau bisa ditambahkan lagi kalau Anda punya saran yang tadi videonya saya jelaskan, bisa ditulis di kolom komentar, atau Anda ingin bertanya-tanya tentang motor Honda Scoopy atau mau beli Honda Scoopy, nanti bisa di WA, nomor WA saya ada di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.